Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Hari ini kita kedatangan Patrick Henningsen, seorang jurnalis Amerika, analis geopolitik, dan pendiri situs berita serta analisis First Century Wire. Patrick, selamat datang. Patrick, welcome. Mayor, izin bersama Anda, Pascal. Thank you so much for taking the time because you... Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, karena Anda sebenarnya baru saja berada di Iran, bukan? Sekitar seminggu sebelum perang pecah, Anda kembali ke AS dan Eropa. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang alasan Anda pergi ke sana dan apa yang Anda lihat? Anda juga mengatakan bahwa berperang dengan Iran akan menjadi kesalahan besar. Bisakah Anda jelaskan bagaimana Anda sampai pada penilaian tersebut? How you came up with that assessment? Thanks, Pascal. Ya baik, terima kasih, Pascal. Mari kita mulai dari situ. Saya berada di sana beberapa minggu sebelum bom dijatuhkan. Saya meninggalkan Iran sedikit lebih dari seminggu sebelum putaran terbaru permusuhan dimulai kembali. Alasan utama saya pergi adalah karena saya tahu ada jendela kesempatan yang kecil. Serangan bisa terjadi kapan saja, dan AS sedang menempatkan aset angkatan lautnya di Laut Arab dan Teluk Oman, sementara ancaman dilontarkan oleh pemerintahan Trump. Pada saat yang sama, mereka terlibat dalam negosiasi nuklir, yang jika sejarah menjadi panduan, mungkin saja digunakan sebagai kedok untuk serangan mendadak lagi. Orang-orang Iran memahami hal itu, tetapi mereka tetap kewajiban menjalani proses tersebut. Tapi kita semua tahu dan aku tahu bahwa jika pergi nanti, mungkin sudah terlambat. Bandara bisa saja ditutup, atau bahkan bandara itu sendiri mungkin sudah tidak adil lagi, titik. Ada juga risiko terdampar dan tidak bisa pergi jika perang besar dimulai. Dan bukan hanya itu, Pascal, aku menyadari sejak Desember dan Januari bahwa narasi tentang protes ini, yang disebut-sebut sebagai pembantaian terhadap 30.000 demonstran demokratis dan damai, sangat penting. Karena aku tahu dari perang-perang sebelumnya, bahwa hal ini akan digunakan sebagai alasan moral. Pembenaran moral untuk perang, entah setengah populasi di Amerika menentangnya atau tidak. Argumen moral di latar belakang itu sangat penting. And I came seriously stirred toward Saddam Hussein. In hexurikling sama toward Muammar Gaddafi. They did the same thing with Muammar Gaddafi. They've done the same thing in Yugoslavia, Syria. Mereka melakukan hal yang sama di Yugoslavia dan Suriah, terutama di bawah pemerintahan Trump. Kamu harus ingat, Pascal, bahwa ketika Trump terpilih, suara penentu, suara independen, mencakup banyak populis konservatif yang anti-perang. Itu adalah bagian dari koalisi MAGA. Dan kamu tahu apakah orang-orang itu menentang perang atau mendukung perang? Dan saya juga akan memasukkan Demokrat sentris di sana. Ada populis anti-perang, Demokrat, kaum liberal yang menentang intervensi, bukan hanya menentang Trump, tetapi menentang perang secara umum. Namun tetap saja di Amerika, kamu harus memahami psikologinya. Orang akan berkata, saya menentang perang, tapi ini rezim jahat, dan mungkin lebih baik jika ada pergantian rezim. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika Ayatollah Khamenei mati. Dan mereka melakukan hal yang sama terhadap Saddam Hussein. Ini adalah argumen pihak Inggris. Ya, kami menyesali perang itu, tetapi, seperti yang dikatakan Tony Blair, kamu tidak bisa menyangkal bahwa dunia menjadi tempat yang lebih baik tanpa Saddam di dalamnya. Jadi narasi itu sangat penting. Saya hal itu benar-benar terjadi atau tidak. Saya cukup beruntung bisa mendapatkan akses ke beberapa bukti dari kepolisian di sana dan melihat kerusakan yang disebabkan oleh para perusuh dan agen provokator ini. Mereka membakar polisi Iran yang tidak bersenjata. Polisi anti huru-hara tidak membawa senjata, seperti banyak polisi anti huru-hara di Eropa. Mereka tidak dipersenjatai. Mereka membawa perisai, pentungan, dan helm. Banyak dari mereka dibakar hidup-hidup. Saya mau tahu 8 orang berusuhan saya. Kerusuhan itu benar brutal. Maaf, aku hanya... Tentu saja ada kerusuhan. Tapi ikutnya apa yang kamu lihat di sana, aku lupa bahwa kamu pergi tepat setelah kerusuhan dan sebelum perang, di mana itu lama itu. Jadi kamu sedang berusaha menyelidiki kerusuhan. Apakah itu motivasi utama untuk pergi?
Was that the primary motivation to go? That and also just to see what's Itu dan juga hanya untuk melihat seperti apa masyarakatnya, karena ada dua hal. Kami diberitahu bahwa negara itu berada di ambang kehancuran, bahwa rakyat sedang bangkit melawan pemerintah, bahwa negara itu terpecah belah, dan bahwa telah terjadi pembantaian besar-besaran. Jadi itulah dua hal tersebut. Hal pertama, saya tiba pada hari nasional mereka yang setara dengan hari kemerdekaan, dan saya langsung pergi ke pusat kota Teheran. Ada sekitar 2 juta orang turun ke jalan mendukung pemerintah. Semuanya sadar bahwa mereka bisa jadi bom kapan saja, karena ancaman sudah dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Dan jadi saya melihat dukungan besar itu, solidaritas besar itu terhadap pemerintah, terhadap pemimpin tertinggi. Dan pada saat itu Anda tahu bahwa setidaknya bagian dari cerita dalam narasi Barat itu sepenuhnya dibuat-buat. Kemudian kami sempat melihat bus yang dibakar, kendaraan ambulans yang dibakar, petugas pemadam kebakaran dan perawat yang terbunuh. Ratusan polisi dibunuh. Banyak orang tak bersalah juga tewas. Beberapa polisi dibakar hidup-hidup. Bensin disiramkan ke mereka, lalu dibakar oleh para demonstran damai yang datang dengan dalih protes ekonomi yang sah pada bulan Desember. Mereka adalah kalangan pedagang, para pelaku usaha, dan sebagainya, yang memprotes karena sanksi dan kejatuhan nilai mata uang yang omong-omong direkayasa dari luar. Scott Bison, bakal Galithiu. Ininis tetap berkata, konsep memat ekonomis kolaps. Hahaha. Itu bukan words lagi. It's not even a secret. Yeah, and that's we can get back to that discussion later. Ya, dan kita bisa kembali ke diskusi itu nanti kalau kamu mau, yaitu tentang formula perang ekonomi yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun. Formula yang sama diterapkan terhadap Suriah, terhadap Venezuela, terhadap Rusia, meskipun tidak berhasil, tetapi juga terhadap tentu saja Kuba dan beberapa negara lain yang dikenai sanksi permanen. Korea Utara, negara yang juga dikenai sanksi permanen. Hal yang sama terjadi di sini. Kamu tahu untuk sekitar 10 euro, nilainya setara dengan 1,5 juta rial Iran. Jadi hanya untuk makan siang saja, kamu butuh 1,5 juta rial. Maksud saya berjalan membawa setumpuk uang seperti ini. Dan saya melihat hal yang sama terjadi di Suriah. Saya juga melihat upaya serupa di Lebanon, karena mereka memang mencoba merekayasa kejatuhan mata uang tepat sebelum COVID atau sesudah COVID, atau sekitar masa COVID di Lebanon. Hal yang sama terjadi di sini. Bagaimanapun, itu adalah protes yang sah dan dengan cepat disusupi serta dibajak, terutama oleh kekuatan dari luar. Bukti menunjukkan hal itu. Saya juga melihat di Suriah selama Arab Spring, bagaimana mereka memiliki cara untuk mengerahkan massa, sebagian dengan menyebarkan narkoba. Jadi ini adalah sesuatu yang pernah saya lihat sebelumnya di Suriah dan saya sudah mengetahuinya di sana, dan saya melihat hal yang sama terjadi di sini. Kami berbicara dengan polisi tentang hal itu. Ada tuduhan yang sejalan dengan hal tersebut. Jadi maksud saya ini adalah sebuah pola. Jika Anda melihat Maidan pada Februari 2014, apa yang terjadi di sana sangat mirip. Jenis operasi yang sama pernah dicoba di Teheran, tetapi tidak berhasil karena masyarakatnya, seperti yang saya pelajari, sangat berbeda di Iran. Masyarakatnya sangat tangguh dan tidak seperti yang dibayangkan orang-orang di Barat. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. How does that formula work? Bagaimana rumus itu bekerja? Karena saya paham bagaimana dari luar seseorang bisa menciptakan semacam krisis sosial. Maksud saya, dengan Maidan, situasinya diperparah, tuduhan korupsi dan salah urus. Dan tentu saja, keadaan memang tidak berjalan baik, bukan? Jika sebuah negara berada di bawah tekanan besar, terutama jika Amerika Serikat dan Eropa bertekad untuk menambah tekanannya, maka ya, keadaan tidak akan berjalan baik. Tapi kemudian, untuk beralih dari sekadar orang-orang turun ke jalan, menjadi benar-benar mengorganisir sebuah protes, adalah hal yang sulit, bukan? Karena kamu perlu menyebarkan informasi, kamu perlu mengatur semuanya, kamu perlu spanduk, kamu perlu waktu yang tepat,
Kamu perlu orang-orang untuk membawa spanduk dan sebagainya. You need people to carry the banners and stuff. This all costs money and so on, and it's Semua ini memerlukan biaya dan sebagainya, dan merupakan upaya organisasi. Tapi kemudian, di atas itu semua, bagaimana caranya membuat kekerasan terjadi? Maksud saya, dalam kasus Maidan, kita tahu bahwa kekuatan-kekuatan itu berhubungan dengan kaum ekstremis nasionalis sayap kanan. Ada yang menyebut mereka Nazi. Saya lebih suka menyebut mereka sayap kanan ekstrem, tapi terserah. Lalu mereka mulai menembak. Tapi dengan Iran, bagaimana mereka berhasil memunculkan kekerasan itu? We step kifta vervoot dinis, Eropa dinas dan toltes porks, kan juenut, small it's an ing. Organizational destruction through protests. Well, normally you have outside provocateurs. Biasanya ada provokator dari luar, orang-orang kunci yang datang. Mereka sangat terampil, sangat terlatih. Kita melihat hal ini di Homs pada masa-masa awal destabilisasi Suriah, ketika ada penembak jitu yang menembak ke arah kerumunan, mengenai baik pengunjuk rasa maupun polisi, atau menggunakan kerumunan sebagai tameng manusia untuk menembak polisi dan memancing polisi membalas tembakan. Hal ini juga terjadi di Maidan dan di tempat lain. Baik menurutkuin, dari penelitian saus tempat ini, it's about our team's ghost of Lois more baru di tetap mengkawal para provokator dan penembak ini. Puaping bersama itu untuk menciptakan bakidak. Gunmen were brought in to create the fire exchange, and then it's the image from. Dan kemudian, citra dari media tentang polisi yang membalas tembakan itulah yang paling dihargai oleh Barat dalam membentuk narasi. Hal ini sudah dilakukan berkali-kali. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini seperti tingkat berikutnya dari revolusi berwarna. Jadi jika seseorang benar-benar ingin meningkatkan eskalasi revolusi berwarna, revolusi mawar, revolusi oranye, atau apapun, dan membuatnya menjadi kekerasan, ada taktik-taktik tertentu yang diterapkan. Dan taktik-taktik ini memang diterapkan. Rasanya seperti bab demi bab dari revolusi serupa lainnya, studi kasus yang telah kami pelajari di negara-negara lain. Tapi sebenarnya, kamu harus menipu banyak orang, kan? Kamu kasih mereka uang dan bilang, ayo kita adakan protes damai. Dan pada akhirnya, kamu mulai menembaki mereka dari belakang untuk mendapatkan pertumpahan darah yang kamu inginkan, kan? Itu memang sudah menjadi bagian dari rencananya, kurasa. Itu sangat jahat. Ya, begitulah yang kamu inginkan adalah kekacauan, kamu menginginkan kebingungan. Lalu AS dan Israel mencoba memanfaatkan situasi ini dengan membuat seruan publik pada saat itu agar rakyat bangkit dan mengambil alih institusi mereka. Maksud bayangkan Donald Trump menyuruhmu untuk bangkit dan mengambil alih institusi. Netanyahu melakukan hal yang sama. Lalu kami mendapat pengakuan dari pihak Israel dan Amerika bahwa dinas intelijen mereka aktif di lapangan. Dan saya mungkin berpikir Inggris juga terlibat. Karena tidak ada hal yang terjadi di sana tanpa keterlibatan Inggris bersama Amerika. Jadi mereka memang punya rekam jejak dalam hal itu. Jadi itu tidak mengejutkan. Nomor step mengejutkan tibdingnya Iran Puik, membaik detail dan menanalisis verifitasi, serta mencegah terminal Starlink yang dikirim masuk. Mereka mematikan internet dan hal itu diasyik. Itu yang ingin berat, alat. Rezim diktator yang tenani internet karena kerja menarik kebingkul jeli. Tidak, mereka mematikan internet untuk mengorganisir para koordinasi dengan kekuatan luar. Dan kami mendengar bahwa Jerman menjadi pusat pengorganisasian. Dugaan saya, pangkalan-kalan AS di sana, Stuttgart dan Ramstein, serta stasiun NSA terlibat. There's a large NSA station there, and so this could very well be because when they did the. Jadi hal ini sangat mungkin terjadi karena ketika mereka melakukan revolusi hijau pada tahun 2009, Amerika Serikat saat itu mengatur secara detail pelaksanaannya di Twitter berbahasa Inggris. Dan mereka menggunakan sistem besar. Ini terjadi sebelum adanya API besar yang kini bisa dengan mudah digunakan untuk mengelola banyak akun. Militer AS sudah mengembangkan semua itu, sehingga satu orang bisa mengelola 50 akun. Dan begitulah cara mereka membantu, katakanlah, mempercepat revolusi hijau secara daring pada tahun 2009 di Iran.
Kemungkinan besar hal itu juga dilakukan dari Jerman atau langsung dari Amerika Serikat pada waktu itu. Jadi, hal-hal seperti ini sudah pernah dicoba dan dilakukan lebih dari sekali di berbagai negara. Yeah, definitely. It's just interesting that it keeps Ya, working. tentu saja. Menarik saja bahwa hal itu terus berhasil. Dan bahwa media barat terus, kamu tahu, tetap daring, kan? Mereka berpegang pada narasi itu dan terus mengikuti, terus terjebak dalam kepura-puraan bodoh yang sama berulang kali. Meskipun harus saya akui, media Eropa kali ini, jika saya bandingkan perang sekarang dengan perang melawan Irak, lebih kritis. Tapi tetap saja, seperti yang baru saja kamu jelaskan, semacam, oh, kami menentang perang, tapi kailan, it's menyingkirkan mula. The source of lead staff from Treasury Mai. And in talk shows and so on. But do you have any indication if these Apakah kamu punya petunjuk tentang hal ini? Karena ada jurnalis arus utama yang berada di lapangan di Asia Barat. Tapi yang jujur seperti, siapa namanya? Kepala Biro New York Times sekitar 20 tahun lalu, Chris Hedges. Ya, Chris Hedges. Yang lain kemudian pergi kan? Mereka keluar dan menjadi seperti Chris Hedges, melaporkan dengan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang lain, bagaimana mereka bisa tetap sejalan? Apart from the perforsukat hintimai memberke kemimpinan ini, apakah mereka benar-benar percaya tidak narok doke? Atau mereka ramen alat? or are they willingly complicit? Well, while I was there, it was interesting. There were three. Nah, saat saya berada di sana, itu cukup menarik. Ada 3 jurnalis arus utama yang hadir bersamaan dengan saya, satu dari BBC, satu dari Sky News, dan Richard Engel. Lalu saya pikir ada juga Frederick Pleitgen dari CNN, yang sebenarnya cukup baik, tahu kan, melakukan jurnalisme yang cukup objektif untuk CNN. Jadi menurut saya dia salah satu yang lebih baik. Tapi reporter BBC pada hari unjuk rasa nasional yang sama dengan yang saya hadiri, BBC menayangkan laporan tentang orang-orang yang meneriakkan mati untuk rezim. Dan saya berpikir di mana ini terjadi, karena jelas tidak terjadi di sini. Jadi mungkin mereka menemukan sekelompok orang, atau mereka mengatur suatu situasi, saya tidak tahu. Tapi Richard Engel memang seorang jurnalis yang berpengalaman. Richard Engel is quite a journeyman. He used to work for NBC. He got caught. Dia dulu bekerja untuk NBC. Dia terlibat dalam skandal di Suriah, di mana mereka semacam memalsukan penculikan. Aku tidak tahu apakah kamu ingat pernah membaca tentang itu beberapa tahun lalu. Tapi kamu tahu mereka ini adalah orang-orang veteran, bisa dibilang pelaku perang informasi di arus utama. Jadi aku tidak ingin membahas laporannya. Itu cukup luar biasa. Tapi kamu tahu, mereka berhasil menyelinap ke dalam situasi seperti ini. Orang-orang arus utama ini, dan beberapa dari mereka berada di ambang batas. Dan kurasa Iran masih bisa menoleransi hal itu sampai batas tertentu. Tapi aku pikir kesabaran mereka mulai menipis. Rusia bahkan tidak mau berurusan dengan beberapa orang ini lagi, karena mereka kadang-kadang benar-benar menyebarkan laporan yang sepenuhnya dibuat-buat. Tapi mereka masih diizinkan, kamu tahu. Mereka masih mengizinkan koresponden BBC di Moskow atau Matthew Chance dari CNN untuk berkeliaran dan melakukan hal-hal seperti biasa. Tapi saya pikir orang-orang mulai sadar terhadap pemberitaan karena sekarang ada banyak sumber yang bisa dilihat dan dibandingkan. Mereka menyadari apa yang didorong oleh arus utama. Rekam jejak mereka benar-benar buruk, terutama dalam situasi perang. Lalu kemudian melihat propaganda yang sebenarnya muncul. Semua tembak merepaskan kamu ketika inat semai prep fee, kamu tinggal menunggu dan melihat siapa pembetul yang akan maju mendorong propaganda paling parah. And push some of the most egregious propaganda. And sometimes you see the usual suspects doing that. Dan kadang kamu melihat orang-orang yang biasanya terlibat melakukan hal itu. Tapi yang satu ini berbeda, Pascal. Kamu tahu, beberapa reporter CNN atau melaporkan bahwa Trump dan CIA mempersenjatai Kurdi Iran di seberang perbatasan di KRG, Kurdistan, Irak, dengan mengatakan bahwa hal ini akan menjadi masalah bagi Trump. Rasanya seperti upaya untuk mendahului sesuatu. Clarissa Ward menyebarkan hal itu di akun media sosial pribadinya. Dan wow, ini bisa saya carrying persiapan operasi Trump Series A.
untuk mempersenjatai kelompok Kurd yang bergerak ke Iran untuk menimbulkan resisi stabilitas presiden scheme. Iran to wreak havoc and destabilize the region. So, like, is this an anti-Trump thing? Jadi apakah ini semacam gerakan anti-Trump di Amerika Serikat? Apakah para jurnalis ini entah bagaimana tahu kan, mendapat pencerahan dan benar-benar melakukan jurnalisme yang sesungguhnya? Sulit sekali untuk memastikan. Atau apakah ini karena perubahan kepemilikan di CNN? Saya tidak tahu. Tapi kita melihat kalau tidak salah Natasha Bertrand dan Clarissa Ward merilis laporan itu, dan saya terkejut karena tahu kan, selama ini mereka selalu menjadi ratu perubahan rezim dan pejuang propaganda untuk Pentagon, pada dasarnya selama bertahun-tahun. Dan entah bagaimana kita melihat adanya perpecahan di sebagian liputan arus utama tentang konflik ini yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Jadi, itu hal yang baru. So that's a new thing. Is it possible that we're seeing here Apakah mungkin bahwa apa yang kita lihat di sini bukanlah konflik kepentingan, melainkan konflik hati nurani kaum neokon? Orang-orang yang memang menginginkan perang ini, tetapi di sisi lain tidak bisa sepenuhnya mendukung Trump, karena sebenarnya di lubuk hati mereka berpihak pada sisi lain dari partai tunggal itu. with the other side of the Uni Party? I think so. I think there's probably even a split. Saya rasa begitu. Saya pikir mungkin bahkan ada perpecahan di tingkat intelijen. Kita telah melihat pengunduran diri Joe Kent baru-baru ini. Jadi jelas tidak ada keseragaman pemikiran di Amerika Serikat dan Washington mengenai hal ini. Mungkin di dalam Gedung Putih, lingkaran dalam Trump dan Partai Republik cukup sejalan. Namun di luar itu pun, ada beberapa orang yang menempatkan diri mereka sebagai pihak yang tidak sependapat dalam hal ini. Ban Chuck Schumer, Even Chuck Schumer is like trying to backpedal the Democratic minority. Pemimpin minoritas Partai Demokrat di Senat sedang berusaha mundur. Pada dasarnya mengatakan bahwa perang ini tidak sah dan bahwa kita seharusnya menerapkan undang-undang kekuasaan perang. Menurut saya itu terlalu sedikit dan terlambat. Karena mereka bisa saja mendorong hal itu sebelum perang dimulai. Mereka bisa saja mengadakan pemungutan suara sebelum perang. Tapi Partai Demokrat menahan diri, termasuk Chuck Schumer. Sekarang mereka muncul mencoba memosisikan diri sebagai pihak yang menentang perang ilegal Trump. Jadi ini hanya politik seperti biasa. Tapi tidak. Saya pikir pasti ada pendapat yang berbeda dan orang-orang di dalam barisan. Saya percaya kita akan melihat lebih banyak pengunduran diri tokoh-tokoh penting semakin lama situasi ini berlarut-larut. So, how are you interpreting the Jadi, bagaimana kamu menafsirkan situasinya? Maksudku, di satu sisi, kamu bisa berargumen bahwa ini adalah perang yang selalu diinginkan oleh kaum neokonservatif. Di sisi lain, kamu bisa mengatakan, mungkin ini rencana B atau rencana C. Kamu tahu, jika rencana A adalah perang 12 hari yang gagal, rencana B adalah kerusuhan bulan Januari yang seharusnya menumbangkan rezim, tapi juga gagal. Dan sekarang kita berada di rencana C. Atau kamu bisa mengambil pendekatan seperti interpretasi Brian Berletich yang mengatakan tidak, ini memang selalu menjadi tujuannya. Tidak ada rencana konkret, yang ada hanyalah dorong terus, hancurkan terus. Dan kekacauan yang kita lihat bukanlah konsekuensi yang tidak disengaja. Ini bukan karena Trump membuat kesalahan, ini memang yang dimaksudkan, bukan hanya untuk Iran, tetapi untuk seluruh kawasan. Karena hal itu tidak hanya membuat mereka tidak stabil, tetapi juga mempertimbangkan Tiongkok dan menguntungkan Amerika Serikat. Jadi seluruh kekacauan ini seperti apa diinginkan. Bagaimana kita menafsir hal ini? How do you interpret this? I mean, there's different ways that you can look at this. Maksud saya, ada berbagai cara untuk memandang hal ini, tergantung ke arah mana pandanganmu condong. Saya sendiri orang Amerika. Saya berada di Amerika sekarang. Saya juga ikut memilih. Jadi saya bagian dari proses politik, meskipun saya seorang jurnalis. Jadi kamu harus bertanya pada diri sendiri, jika ini adalah semacam rencana besar, bisakah seseorang menjelaskan kepada saya apa kepentingan Amerika dalam apa yang telah kita saksikan terjadi selama 3 minggu terakhir? Karena saya pribadi tidak melihatnya. You know, even with the Kau tahu,
Bahkan selama periode neokonservatif, masa unipolar itu, dari akhir 1990-an, pasca 9/11 hingga Perang Irak, banyak orang melihat hal itu dan bertanya sebenarnya apa yang diperoleh AS dari Irak dan seluruh dekade itu dari kegagalan total tersebut. Ya, beberapa korporasi jelas menjadi kaya. Perusahaan seperti Balfour Beatty, Halliburton, semua perusahaan yang membangun kembali Irak, kompleks industri militer. Ya, mereka semua menjadi kaya. Afghanistan, South Asia. De Hudoin Yuseptifers Kigaiga, de Relafal. Itadzela Palmering, dus Hubristar Musek NATO, in this sana. NATO and the United States' efforts there. So if we look at this situation, how this is Jadi, jika kita melihat situasi ini dan bagaimana hal ini dijalankan, Amerika Serikat telah mengasingkan semua sekutunya. Sekarang negara itu telah kehilangan kredibilitas dalam jumlah yang luar biasa. Kita harus memahami sumber kekuatan AS setelah Perang Dunia II, yaitu melalui lembaga-lembaga internasional, melalui lembaga-lembaga multilateral. Dengan memanfaatkan hubungan mereka dan kepercayaan yang dibangun melalui lembaga-lembaga ini, apakah AS akan mematuhi hukum internasional atau tidak bukanlah inti permasalahannya. Kita bisa membahas hal itu lebih lanjut. Jelas ada dua tingkatan hukum internasional. Orang-orang yang mengatakan, oh, hukum internasional sudah mati, jadi lupakan saja. Itu tidak benar. Amerika Serikat, Israel, dan Inggris mungkin tidak mematuhinya, tetapi seluruh dunia lainnya melakukannya. Dan Brace harus melakukan. But the rest of the world does, and they have to. It's the only Maramnar tot ang kita pamatuhin yu. Isiya, ikis penibangnya senap dengan mosle. On that one, yeah. you have to, and because otherwise it's chaos. Kamu harus melakukannya, karena kalau tidak, akan terjadi kekacauan. Dan siapa yang akan berkuasa dalam lingkungan yang kacau? The rogue hegemons. Dalam pengertian realis, itu akan menjadi para hegemon nakal. Jadi kekuatan menengah dan bawah harus bersatu. Dan hukum internasional, kerangka itu sangat penting. Iran adalah contoh yang sempurna. Itu adalah masyarakat yang berbeda. Mereka memiliki konstitusi yang berbeda. Agama dan keyakinan mereka berada di inti mutlak, di pusat ekonomi politik mereka. Itu tidak sama dengan di Amerika Serikat. Itu juga tidak sama dengan di negara-negara Eropa. Jadi, dibutuhkan sistem atau jaringan perantara di mana negara-negara dapat berkomunikasi dan menyelesaikan perselisihan. Dan itulah sistem internasional. Apakah Amerika Serikat telah merusaknya atau tidak? Sistem itu ada agar negara-negara yang berbeda dapat bertemu di tengah, agar ada kerangka bersama, baik diplomatik maupun lainnya. Framework, diplomatic, and etc. So And they will meet, you know, just Dan mereka akan bertemu, kamu tahu, hanya untuk menambahkan itu saja. Hanya karena Israel meledakkan sebuah konsulat Iran di Damaskus, dan melanggar hukum internasional secara besar-besaran, serta melakukan pelanggaran yang sangat serius terhadap konvensi Wina dan sebagainya, bukan berarti tiba-tiba Armenia dan Azerbaijan akan mulai meledakkan konsulat di seluruh dunia. Maksud saya, Jepang tidak melakukannya terhadap Tiongkok. Tiongkok tidak melakukannya terhadap Portugal, dan seterusnya. Sistemnya tetap ada. Hamisya ada seorang tua kukusat, sing tafel kikuka. Episteme sistemnya imarisas. to get away with it, but that doesn't Yeah. invalidate the system. absolutely, it doesn't invalidate diplomatic. Tentu saja, itu tidak membatalkan keberhasilan diplomatik selama bertahun-tahun. Bahkan Amerika Serikat pun telah menengahi beberapa keberhasilan diplomatik. Misalnya JCPOA, pada dasarnya merupakan kebijakan asuransi ganda untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir yang sebenarnya tidak mereka kembangkan. Tapi itu adalah lapisan ganda dari jaminan. Dan kamu tahu, beberapa orang akan menunjuk pada makalah dari Brookings Institution tahun 2010 dan menyoroti bagian tertentu di dalamnya lalu berkata, lihat, mereka berencana untuk menjatuhkan JCPOA dan kemudian menyalahkan Iran. Ini memang sudah direncanakan sejak awal. Nah dengar, butuh 2 tahun untuk menyusun kesepakatan itu. Ada penjaminnya, Rusia, P5+1, semua negara Eropa, Amerika Serikat. Banyak orang menginvestasikan modal politik yang besar dalam kesepakatan itu agar bisa berhasil. Into that deal to make it work, and it did what it was intended to do. Dan itu melakukan apa yang memang dimaksudkan untuk dilakukan. Itu menstabilkan situasi,
menurunkan tingkat kewaspadaan, mencabut sanksi terhadap Iran, dan sebagainya. Sekarang, yang juga harus diingat adalah bahwa hal ini tidak terjadi dalam ruang hampa, bukan? Lihat siapa yang mendanai Brookings Institution, beberapa donor Zionis Israel terbesar. Jadi mungkin Anda berpikir sedang membaca kebijakan AS, tetapi ada sesuatu di baliknya. Orang tidak begitu saja menghamburkan uang. Lobby Israel menggelontorkan $600 juta ke dalam siklus pemilu terakhir di pihak Partai Republik, hanya untuk kampanye Partai Republik, termasuk Gedung Putih. Jadi $600 juta, lebih dari setengah miliar, jumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya telah disuntikkan ke dalam sistem politik AS. Apakah Anda pikir itu tidak memiliki konsekuensi? For request I'll start and break this stuff we're fair hanya itu senang. Do you think they're doing that just for fun? Do you think they don't want anything in return? I mean, Apakah menurutmu mereka tidak menginginkan imbalan apapun? Maksudku, seseorang benar-benar harus hidup dalam penyangkalan total untuk tidak menyadari bahwa ketika negara Israel dibentuk oleh Inggris, itu jelas merupakan pos terdepan imperial. Sebuah pijakan bagi ambisi imperial Anglo sebagai bagian dari Great Game, dan juga berkaitan dengan pengendalian aliran minyak melalui terusan Suez dan sebagainya. Lalu Amerika mengambil alih perwalian atas negara Israel. Menurutku setelah krisis Suez, disitulah fase itu dimulai. Poin penting di sini adalah itu adalah ekor dan bukan anjingnya. Kekaisaran AS adalah anjingnya, tetapi seiring waktu, selama 50 atau 60 tahun, ekor itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang besar, telah bermetastasis, dan kini mengancam kesehatan anjing tersebut. Karena tingkat penetrasinya, seperti yang telah ditunjukkan oleh John Mearsheimer, Stephen Walt, dan lainnya selama bertahun-tahun, kini telah mencapai proporsi yang jauh melampaui apa yang dijelaskan Mearsheimer dan Walt dalam buku mereka tahun 2007 tentang lobby Israel. Sekarang kita berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dalam hal pengaruh dan jumlah uang yang disuntikkan ke dalamnya. Jadi, yang Anda lihat adalah bahwa kebijakan imperialis AS memiliki sesuatu di baliknya. Dan hal yang ada di baliknya itu terdapat dalam dokumen Clean Break. Hal itu terjalin erat dalam gerakan neo-konservatif dan benar-benar mengelilingi Gedung Putih ini. Apakah Anda menyadari bahwa lobby Israel yang memilih setiap anggota kabinet pemerintahan Trump yang berurusan dengan keamanan nasional atau kebijakan luar negeri? Itulah yang bisa kamu dapatkan dengan $600 juta. Dan orang sama dengan kebijakan dalam politik Amerika. Jadi kamu tidak bisa begitu saja mengabaikannya dan mengatakan itu bukan apa-apa. Aku akan memberimu buktinya, Pascal, karena meskipun aku belum banyak menulis tentang hal ini, aku sudah membicarakannya. Jika kamu melihat sejarah kabinet AS, biasanya seorang presiden akan memilih dari korps diplomatik, pegawai negeri, akademisi, atau politisi. Para diplomat sebelumnya sering dipilih untuk posisi kabinet karena siapapun bisa menjalankan tugas kabinet, tidak harus seorang senator atau anggota Kongres. Jadi mengapa Donald Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah yang mengambil kursi DPR dari partainya sendiri, kursi Senat dari partainya sendiri, kursi aman, kursi karier jangka panjang? Mereka adalah senator dan anggota Kongres yang akan tetap menjabat sampai meninggal seperti Nancy Pelosi. Dan Trump menarik mereka keluar dengan risiko kehilangan kursi itu. Mengapa? Mengapa dia melakukan itu ketika siapapun bisa mengisi posisi tersebut? Alasannya, dan hal ini terungkap pada siklus pemilu terakhir, bahkan diakui oleh IPOL, adalah bahwa mereka telah membina semua anggota Kongres dan senator itu sejak pemilihan pertama mereka. Mereka sudah memiliki hubungan yang terjalin. Mereka memiliki kendali atas para politisi itu, dengan cara yang tidak mungkin dimiliki terhadap seseorang yang berasal dari dunia akademik atau pegawai negeri. Kelompok lobby tersebut telah membina mereka dengan sumbangan kampanye, cek, dan berbagai macam keuntungan sejak hari pertama, baik mereka menang maupun kalah dalam pemilihan pertama mereka. Mereka ada di sana. Dan itulah mengapa daftar pendek itu diberikan kepada Howard Lutnick dan Jared Kushner,
dua loyalis pro-Israel, terutama Kushner. Mereka mengelola tim transisi untuk kabinet Trump. Mary Madison turut terlibat. Begitu juga para donor besar, kemungkinan Ronald Lauder dan lainnya. Jadi kita sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah AS. Dan saya akan membuktikan hal itu. Commerce satu donor terbesar untuk pemerintahan Obama pada tahun 2008 adalah Wall Street. Citibank memberikan daftar pendek untuk kabinet Obama. Das Haupthaftamater in daftar bank dua diminggian di story. Dan naat itulah Larry Summers, Mitsuminter Buang Buang. Ya. 2008. That would have been possibly Timothy Geithner. Memang bisa adalah Timothy Geithner. Bisa jadi juga Tim Geithner dan Hank Paulson. Terus ini Drew Kurtz di... Go back and review. Wait, yeah, okay, Review okay. that. So you basically... Risi Jol, Jamie Pedanathur ikut campur with Bandicu. Yes, Aliga. Makes good sense. So that's the tail. Jadi ekornya telah tumbuh di luar kendali, dan ekor itu benar-benar mengendalikan anjingnya. Absolutely wagging. Ada 100 cara berbeda yang bisa mereka gunakan untuk menahan Iran jika tujuannya adalah dominasi. AS kini telah melepaskan jejaknya di sekitar Teluk Persia dan tidak akan mampu mempertahankan dominasi serta posisi militer yang dulu dimilikinya karena tindakannya sendiri. Risiko besar, kecerobohan dari perang agresi yang tidak diumumkan, dan tidak diprovokasi bersama Israel. Dan saya tidak melihat bagaimana hal itu menguntungkan Imperium AS. Saya pikir mereka justru menimbulkan lebih banyak kerusakan bagi diri mereka sendiri, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, akibat dari apa yang telah kita saksikan. Jadi saya tidak melihat bagaimana hal itu sesuai dengan rencana besar dominasi Imperial Amerika. Saya pikir ini adalah sesuatu yang berbeda yang sedang kita saksikan di sini. This is something else we're looking at here. Yeah, I'm very glad you're making these points because you. Ya, saya benar-benar senang kamu mengemukakan poin-poin ini karena kamu tahu argumen dari Brian Berletich yang omong-omong sudah lama saya coba undang ke acara saya, tapi sayangnya saya belum bisa menghubunginya. Saya anggap itu sangat serius. Saya pikir dia berusaha menunjukkan bahwa bahkan jika tidak ada pendekatan yang bersifat teleologis, tetap ada rencana. Ada dokumen kebijakan yang menjelaskannya, ada orang-orang yang menguraikannya, dan kemudian ada tindakan-tindakan lanjutan yang mulai mencerminkan apa yang terjadi dulu. Jadi kita memang memiliki semacam aliran arah, bukan? Di sisi lain kita tidak memiliki semacam perencanaan besar orang-orang jahat di ruangan yang mengendalikan semuanya seperti dalang. Tetapi kita memang melihat bahwa beberapa upaya ke arah itu sedang dilakukan, bukan upaya untuk menjadi dalang. Tapi ini adalah lingkaran umpan balik, bukan? Dan ini bukan pertama kalinya kekaisaran menyerahkan kekuasaan kepada kelompok yang dulunya dianggap teroris. Maksud saya, pemerintahan Israel saat ini pada dasarnya merupakan hasil dari beberapa organisasi teroris pada tahun 1920-an dan 1930-an yang menyerang Inggris. Mereka meledakkan hotel-hotel Inggris di Palestina, bukan? Lalu mereka berubah menjadi berguna dan akhirnya diberi kekuasaan. Dan itu juga bukan pertama kalinya kita melihat hal seperti itu. Maksud saya saat ini Suriah dipimpin oleh seseorang yang dulu pernah tercatat sebagai teroris dengan hadiah 5 atau 10 juta dolar di kepalanya. Jadi ini adalah sesuatu yang terus berulang. Dan kemudian struktur kekuasaan antara ekor dan anjing mulai bergeser. Jadi apakah ini yang terjadi? Dan saat ini, kita sedang berada di puncak kekuasaan ekor. Puncak kekuasaan ekor. Peak tail power? Well, yes. I mean, look, people want to make this a binary. Ya. Maksud saya begini, orang-orang ingin menjadikannya perdebatan binary. Harus salah satu atau yang lain. Menurut saya keduanya benar. Saya pikir Israel dan AS memiliki hubungan simbiotik. Dan AS cukup senang membiarkan Israel mengejar ambisi Israel Raya dan dominasinya di kawasan itu. Pada saat ini bisa merugikan kekuasaan dan pengaruh global AS. Dan bisa menandai berakhirnya Imperium AS dengan cara yang persis sama seperti krisis Suez dulu, yang benar-benar canggung. Inggris, Prancis, dan Israel memiliki rencana yang kemudian terbongkar, tetapi itu menjadi akhir dari dominasi dan kendali Inggris atas Timur Tengah. Sejak saat itu, semua pihak harus berurusan melalui Amerika Serikat. AS dan Uni Soviet menegaskan diri mereka dalam krisis Suez,
Dan hal itu secara efektif mengubah tatanan dunia sejak saat itu. And that changed the world order effectively from that point forward. And we're in that same paradigm now, but what we're seeing here. Dan kita sekarang berada dalam paradigma yang sama. Apa yang kita lihat di Iran dengan Teluk Persia memang tidak persis sama, tetapi China dan Rusia memainkan peran yang agak mirip, setidaknya secara simbolis, dalam hal distribusi kekuasaan, seperti yang dilakukan Uni Soviet dan Amerika terhadap Kekaisaran Lama, tatanan dunia lama, yaitu Inggris dan Prancis, dalam krisis Suez tahun 1956. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah pergeseran kekuasaan, bukan peran yang persis sama seperti dulu. Dan Gamal Abdel Nasser jelas tidak sama dengan Iran, meskipun ia memimpin pemerintahan revolusioner yang tidak diketahui Barat bagaimana cara menanganinya. Amerika takut ia akan berpihak pada Soviet, dan mereka juga sangat khawatir terhadap nasionalisme Arab. Jadi ada beberapa tema serupa di sana. Dengan logika yang sama, situasi di Iran, apa yang kita lihat sekarang berasal dari intervensi Amerika dan Inggris sebelumnya yang menciptakan pemerintahan saat ini yang melahirkan revolusi Islam. Karena kita harus ingat, lupakan kudeta tahun 53. Semua orang tahu bahwa itu kurang lebih jelas jika kita menganalisisnya sebagai kudeta, penggulingan Muhammad Mossadegh, dan pengangkatan seorang raja palsu, seorang despot, yaitu Shah Iran. Namun yang terjadi pada akhir tahun 79 sebenarnya lebih menarik. Karena pada saat itu, di bawah Jimmy Carter, orang-orang Amerika sangat takut bahwa Iran akan bergerak ke arah komunis atau sosialis, bahwa mereka akan segera bersekutu dengan Uni Soviet, dan itu sama sekali tidak bisa diterima. Jadi AS lebih memilih pemerintahan Islam, yang bisa dibilang Islam sayap kanan, konservatif, daripada alternatif sayap kiri. Itu merupakan kesalahan perhitungan dari pihak AS di banyak aspek, tetapi itulah cara berpikir mereka saat itu. Mereka sudah mendukung semacam mujahidin Wahabi di negara tetangga, Afghanistan, yang juga mereka gunakan untuk alasan yang sama. Karena munculnya pemerintahan sayap kiri yang sangat kredibel dan kuat di Afghanistan sepanjang tahun 1970-an. Jadi itulah pola pikir AS pada masa itu. Dan jelas, hal itu berbalik merugikan mereka. Atau tidak, tergantung bagaimana kita menganalisisnya. Tetapi yang pasti, saya rasa itu bukan hasil yang mereka maksudkan. Saya pikir alasannya adalah karena orang Amerika, Inggris, dan Eropa tidak benar-benar menghargai seberapa dalam peradaban ini, seberapa dalam masyarakat dan unsur keagamaan di Iran berakar. Kita sedang membicarakan dari sisi Islam saja, berabad-abad sejarah. Tetapi di luar itu, dengan identitas Persia dari masyarakat di sana, itu adalah peradaban yang sudah berusia 5.000 tahun. Terutama dengan kebangkitan intelektualisme Syiah, jenis baru Islam politik yang muncul sejak tahun 1979. Hal itu menyebar secara global dan juga berdampak besar di Pakistan yang bertetangga. Dan kamu tahu orang Amerika tidak akan menghargai hal ini. Aku akan jelaskan alasannya, Pascal. Karena orang Amerika dan orang Barat itu sinis. Mereka tidak percaya bahwa sebuah pemerintahan benar-benar akan mencantumkan dalam konstitusinya bahwa ia harus membela kaum tertindas. Mereka akan berkata, tidak, mereka hanya mulah jahat, setiap pemerintahan itu korup. Tidak ada yang akan menempatkan hal itu di pusat alasan keberadaan konstitusionalnya. Tapi Iran melakukannya. Dalam hal itu, mereka sungguh-sungguh. Barat tidak akan menerima hal itu. Mereka akan berkata, tidak. Mereka hanya melakukan itu, dan pembelaan mereka terhadap Palestina hanyalah kedok untuk antisemitisme. Itu karena mereka membenci orang Yahudi dan ingin mendorong Israel ke laut. Itulah Barat. Kita telah kehilangan hubungan dan tujuan sangat mendalam ini. Kita memproyeksikan sinisme care ke kehidupan orang ini. Dengan cara yang sama seperti kita kini memiliki standar yang begitu rendah terhadap para pemimpin politik di Barat, kita memproyeksikan standar yang sama kepada semua orang lain. Dan itu tidak benar. Negara-negara lain memiliki tolok ukur yang sangat tinggi terhadap siapa yang akan mereka terima sebagai pemimpin negara mereka. Rusia adalah contoh yang baik.
Jadi itulah salah satu perbedaannya. Dan Barat tidak akan pernah, saya rasa mereka tidak mampu. Saya rasa kita di Barat tidak lagi mampu memahami beberapa konsep ini. Saya pikir generasi sebelumnya lebih memahaminya. Dan tentu saja orang Inggris memahami banyak hal ini ketika mereka masih memiliki apa yang disebut Korps Unta Arab di kantor luar negeri. Namun hari ini, di abad ke-21, saya sama sekali tidak melihat hal itu dalam kata-kata atau komentar yang keluar dari Barat. These are very, very good observations that you made. Kau tahu, ini adalah pengamatan yang sangat-sangat bagus yang kamu buat. Dan mungkin yang pertama juga berkaitan dengan hubungan antara tahun 79 dan 89, Iran dan Afghanistan. Aku pernah berbincang dengan David Gibbs, seorang profesor di Universitas Arizona, yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat, tepat sebelum Uni Soviet benar-benar menginvasi Afghanistan, sempat mendukung kaum komunis karena mereka adalah pihak yang memegang kekuasaan terbesar di Afghanistan dan memiliki potensi paling besar untuk mengganggu Soviet. Sampai pada titik di mana kaum komunis Soviet mengatakan kepada kaum komunis Afghanistan, tenangkan sedikit, gerakan revolusionermu mulai kelewatan. Nah, itu satu hal. Di sisi lain tentu saja, ada keterlibatan CIA pada tahun 79 dan dukungan, maksudku, revolusi Iran jika ingin disederhanakan, seperti dua faksi yang bersatu. Faksi Rejoice dan Faksi IV were House Suith. Senturit, kidding, mus. Revolutionary, rather left faction, right? And one over the other, and then massacre. Dan yang satu di atas yang lain, lalu mereka juga dibantai. Jadi mungkin ada cerita yang bisa diceritakan tentang yang satu ini juga. Dan kemudian tentu saja perang itu, perang yang direkayasa, di mana sekarang kita tahu bahwa AS menjual senjata ke kedua belah pihak, Iran dan Irak. Dan kemudian bagaimana seluruh kisah ini berlanjut. Ini benar-benar menunjukkan tingkat dan kecanggihan Amerika Serikat mampu melakukan tindakan rahasia dan tersembunyi, bekerja lapangan, and deliver wages for, and support no namanya grup mesin terus trailing team. Menurut saya hal itu sulit ditimbang dan menit hingga sejenak. Ada malik dahulu. I would argue in history, or how do you see that one? I think so. I think the other factor. Saya rasa begitu. Saya pikir faktor lain yang penting dan semua hal yang kamu sebutkan adalah faktor kunci dalam hal ini. Tetapi hal lainnya adalah, jika kita melihat, mari kita bandingkan dengan pemerintahan Islam di Iran. Baik, itu adalah pemerintahan revolusioner, pemerintahan yang dinamis, pemerintahan yang hidup. Setelah 47 tahun, pemerintahan itu masih mempertahankan semangatnya sebagai pemerintahan revolusioner. Dan kita bisa melihat sesuatu yang serupa dengan revolusi Bolivarian juga, terutama di Venezuela, tetapi kita juga bisa memasukkan Bolivia dalam kategori itu, hingga baru-baru ini. Dan juga sistem Ba'ath antara Irak dan Suriah. Amerika Serikat, Barat, dan Israel sangat kesulitan menaklukkan dan menghancurkan sistem-sistem tersebut. Subduing and cracking, it took them decades, many failed coups, many. Mereka memerlukan waktu puluhan tahun, banyak kudeta yang gagal, banyak perang proksi, untuk seperti yang mereka katakan, mencapai hasil yang kita lihat di Damaskus pada akhir tahun 2024. Itu bukan hal yang mudah. Ini adalah gerakan-gerakan anti-hegemonik. Dasar dari pemerintahan Bolivarian atau pemerintahan Ba'ath atau revolusi Islam Iran adalah anti-hegemonik. Ini adalah pemerintahan yang sedang berproses untuk menjadi mandiri. Mereka cenderung konservatif. Mereka juga cenderung tidak anti-modern. Tetapi mungkin bisa dikatakan menurut stand Iran sangat anti-woke, menurut definisi Barat masa kini. Itu cara yang kurang tepat untuk mengatakannya, tapi mereka memang sangat anti-woke. Jadi mereka konservatif tetapi juga mandiri, berdaulat. Sangat penting. Also that is independent, sovereign, very important. Iranians are fiercely sovereign. Orang Iran sangat menjunjung tinggi kedaulatan. Sangat. Jadi ketika mereka berada di bawah sanksi, mereka langsung beralih ke substitusi impor tanpa ragu sedikit pun. Selain itu, di dunia saat ini, jika suatu negara tidak mandiri dalam energi, maka ia harus menyerahkan sebagian kedaulatannya. Iran mandiri dalam energi. Tujuan dari program nuklir mereka, program sipil, adalah karena adanya sanksi terhadap minyak, sebab masih menyadari minyak atau gas mereka dihentikan dalam situasi perang. Mereka perlu melakukan langkah antisipasi memastikan pasokan daya dasar semenjalankan negara. Jadi program
Program itu memasukkan untuk mengembangkan senjata nuklir. Meskipun itulah yang diproyeksikan oleh Barat. Tapi sekarang Anda bisa melihat dari strategi yang dilakukan Israel dan Trump, mengancam akan menghancurkan masyarakat dengan menyerang pembangkit listrik mereka, dengan mematikan infrastruktur energi mereka. Itulah tujuan akhirnya. Karena ketika Anda melakukan itu, Anda bisa melemahkan suatu negara sampai tingkat tertentu. Lihat Kuba. Kuba sepenuhnya bergantung pada bahan bakar impor, dan Amerika Serikat telah menutup semua pintu keluar maupun pintu masuk ke Kuba, dan mereka mencekiknya. Lihat Jerman sebagai contoh yang baik. Jerman memiliki armada pembangkit listrik tenaga nuklir hingga beberapa tahun yang lalu, dan melalui pengambil alihan yang sangat aneh terhadap Partai Hijau dan gerakan iklim serta pasca Fukushima, mereka menutup pembangkit listrik tenaga nuklir mereka karena risiko keselamatan. Sekarang pembangkit listrik tenaga nuklir modern relatif aman, terutama beberapa armada yang lebih baru. Gagasan bahwa Jerman bisa terpuruk seperti Jepang setelah Fukushima bukanlah argumen yang kredibel. Selain itu, Jepang berada di jalur patahan dan sering mengalami tsunami serta gempa bumi. Jadi, mengapa demikian? Pada tahun 2010, pipa gas Nord Stream mulai beroperasi, menyediakan pasokan gas alam langsung ke Jerman dari Rusia. Lalu terjadi apa yang disebut sabotas Nord Stream. Dan pada saat itu, di mana posisi Jerman? Nah, Jerman akhirnya terpaksa membeli LNG dari Amerika Serikat dengan harga jauh di atas harga pasar. Tapi bukan hanya itu, mereka juga menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga batubara mereka. Dan tebak apa? Mereka harus membayar pajak karbon untuk batubara. Jadi hal itu membuat pasar karbon tetap bergairah di sana. Tapi kenapa ini seperti bunuh diri nasional? Kenapa negara industri besar seperti Jerman menutup pembangkit listrik tenaga nuklirnya? Sekarang lihat Iran. Kamu bisa melihat bahwa ini adalah sebuah strategi. Saya percaya strateginya adalah untuk menjatuhkan Jerman. Amerika Serikat ingin menurunkannya satu tingkat, melemahkan Uni Eropa, dan membuatnya sepenuhnya bergantung pada energi dari AS. Dan mereka berusaha melakukan hal yang sama di negara-negara lain. Saya percaya bahwa jika AS bisa melakukan kehendaknya, mereka akan memaksa Iran. Jika mereka tidak mampu memiliki industri hidrokarbon mereka, maka AS dan Israel akan menghancurkan mereka dan menentukan mereka dan sesuatu lainnya. Dan itulah model ketergantungan kolonial atau ketergantungan neokolonial. Tapi ini kembali ke apa yang kita bicarakan sebelumnya, kedaulatan. Kemandirian energi memberi Anda kedaulatan. Dan negara-negara seperti Suriah, negara-negara nasionalis Arab, pemerintahan revolusioner, mereka sangat menjunjung tinggi kedaulatan. Saat itulah mereka berbenturan dengan kekuatan lain seperti Amerika Serikat, seperti Israel, yang memiliki kekuatan dominasi regional. Israel ingin menciptakan sebuah negara kota seperti kekaisaran negara kota bersejarah untuk memiliki kendali penuh atas perdagangan dan arus komersial di wilayah tersebut, lalu melucuti senjata semua tetangganya dan membuat mereka sepenuhnya tunduk pada Yerusalem Barat. Ya, dan itulah rencananya. Mereka sekarang sangat terbuka tentang hal itu. Kamu bisa lihat mereka semakin sombong. Pejabat tinggi Israel membanggakan pembersihan etnis. Dan lihat apa yang mereka lakukan di Lebanon saat ini, di Lebanon Selatan. Maksud saya itu seharusnya tidaknya sama buruknya atau bahkan lebih buruk. Apa yang dilakukan Rusia di Ukraina Timur, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Belum lagi, Rusia hanya bereaksi terhadap runtuhnya resolusi Dewan Keamanan PBB 22 yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian api, situasi perang saudara. Ini hanyalah tindakan barbar yang terang-terangan oleh Israel, dan mereka melakukannya di siang bolong. Tidak ada yang menahan mereka. Dan Amerika Serikat kini mengadopsi doktrin Israel.
Hal lain yang berbahaya, Pascal, adalah bahwa dulu kita berasumsi warga sipil di daerah padat penduduk tidak akan menjadi sasaran secara sembarangan dengan kekuatan militer modern. Asumsi itu kini tidak lagi diperhitungkan dalam simulasi perang, karena setelah 7 Oktober, NS kini half Dohia milik Israel. Jadi sekali lagi, PS semua for AS that Israel dari Korkrenita, itu dari mas. It's kind of, it's happening, you know. Yeah, I mean, yes and no. Ya, maksud saya, ya dan tidak. Untuk bagian tidak, saya akan mengatakan bahwa jika kita melihat cara Amerika Serikat berperang di masa lalu, saya rasa kita tidak bisa menemukan momen ketika mereka benar-benar membatasi dalam jangka waktu lama pengeboman terhadap warga sipil. Maksud saya, Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang, Nagasaki, mereka tidak melakukannya. Dan di Korea, mereka juga tidak. Mereka bahkan tidak berusaha menyerang instalasi militer. It's ingwag dating din berinit tempo score, court and natis natasort. I would say to, yeah, post Vietnam, Pascal. Saya akan bilang ya, pasca Vietnam, Pascal, setelah Vietnam. Ya, saya akan bilang dari Vietnam ke Dresden. Itu berbeda, tahu kan? Itu benar-benar kebiadaban brutal dan pengepungan bergaya abad pertengahan. Dan kita memiliki tingkat pengekangan tertentu setelah Vietnam. AS menyesuaikan kembali doktrinnya menjadi pasukan serangan cepat, kekuatan udara, pasukan khusus, doktrin Donald Rumsfeld. Jadi AS mendasarkan semua intervensi militernya pada model itu. Rudal jelajah, harmonisi Georgienyu. Torpa sekarang, isid Trump, is di tungnar itu yfdikt pesau. Yukamal karadius sebelumnya. Is that the way it's going to be, or are we going back to the previous now? I mean, this absolutely huge. Maksud saya, ujian yang benar-benar besar ini tentu saja akan menjadi apakah AS dan Israel akan berada di posisi yang sama pada saat itu, jika entitas ini akan menggunakan senjata nuklir. Karena apakah Israel yang menggunakannya atau Amerika Serikat, hal itu akan terjadi dengan persetujuan dari pihak yang lain. Itu sudah pasti, bukan? Ya, jika mereka menggunakan nuklir, maka kita harus berasumsi bahwa AS beralih dari strategi mencoba mengalahkan pihak lawan menjadi memusnahkan pihak lawan. Dan dalam perang pemusnahan, kita akan melihat bentuk-bentuk seperti yang terjadi di Gaza. Karena Gaza adalah misi pemusnahan dan pembasmian yang beroperasi dengan logika yang berbeda, juga karena jelas tidak menyisakan ruang bagi pihak yang menjadi target pemusnahan untuk bernegosiasi, bukan? Jadi, Peisnain, tiga latar dits. namun, mencoba memusnahkan sebuah bangsa dengan 90 juta penduduk tampak bagi saya terlalu gila, bahkan untuk orang yang kini berada di Gedung Putih. Namun, izinkan saya dalam beberapa menit terakhir yang kita miliki menanyakan hal ini kepada Anda, karena ini sudah mengganggu saya selama beberapa hari. Menurut Anda, siapa yang menulis cuitan Donald Trump? Saya baru sadar beberapa hari lalu bahwa cuitannya, postingannya di media sosial terbilang panjang dan tidak mengandung kesalahan ejaan. Pada masa jabatan pertamanya, ada banyak sekali kesalahan ejaan dalam cuitannya, yang membuat saya yakin bahwa dia menulisnya sendiri. Sekarang tidak lagi, atau setidaknya sudah disunting, bukan? Jadi menurut Anda, siapa tim cuitan Trump itu? Trump tweet team is. It's definitely more than one person. Pasti ada lebih dari satu orang, dan mereka jelas memiliki semacam komite kecil. Saya akan mengatakan bahwa komite itu mungkin sangat sejalan dalam hal pemikiran dan keyakinan mereka, dan itu termasuk Stephen Miller dan orang-orang sejenisnya. Pada masa jabatan pertamanya, dia memiliki beberapa orang yang menulis cuitan, dan sekarang dia punya platform sendiri bernama Truth Social, yang kamu tahu untuk saat ini. Ya, untuk saat ini, menurut saya dia menggunakan akun media sosialnya hanya untuk mengacaukan pasar. Karena lihat saja pengumuman yang dia buat pada hari Senin awal minggu ini, dia bilang, ya, saya punya pertemuan, kami akan mengadakan pembicaraan dengan pihak Iran, dan sebagainya. We're going to have talks with the Iranians and so forth. Right away you saw the S&P 500. Langsung saja, kamu melihat S&P 500 melonjak hingga mencapai kapitalisasi pasar 2 triliun. Lalu beberapa jam kemudian, pihak Iran muncul dan membantahnya, mengatakan, kami belum pernah berbicara dengan Trump. Apa yang kalian bicarakan? Pasar pun anjlok kembali, kehilangan 1 triliun dalam kapitalisasi pasar.
Jadi kalau kamu cerdas dan memasang opsi beli sebelum pengumuman, kamu bisa menghasilkan banyak uang saat lonjakan. Illegal untung harga turunnya. Setelah hasil sedikit pulih lagi. Jadi semua pembicaraan tentu merebut kembali that Hormuz Tordker berstep membatar fasul semaring di terencana. It makes me think, Pascal, that there was no plan, and he's doing this to either shore up the oil. Dan dia melakukan ini entah untuk memperkuat pasar minyak, untuk mengembalikan sedikit nilai, atau untuk mencegah harga melonjak terlalu tinggi. Tapi ada juga orang-orang di Wall Street menghasilkan banyak uang dari hal ini. Dan saya pikir ada orang dalam yang terjadi. Saya pikir terjadi di tingkat Gedung Putih. So kira lifestyle overtween. Yuksi semermes mihan sebagai Ruth Indonesia. Isa kita melihat pelajaran ray mengerikan menggunakan purarkan dari pengumuman Trump polymarket. Harus terlalu jumlah sunyi dan gila. Richard Gary's tema magzidi sedridis. Are just insane. The stuff that's going on. I read the other day somewhere on Beberapa hari yang lalu, saya membaca di media sosial bahwa Kongres membuat pengecualian untuk diri mereka sendiri dalam hal perdagangan orang dalam. Apakah itu benar? Apakah anggota DPR dan senator bisa melakukan perdagangan orang dalam tanpa menerima hukuman apapun? punishment being able to be handed out. I think they do, but this is a different type. Saya rasa memang begitu, tapi ini adalah jenis perdagangan orang dalam yang berbeda karena terjadi di tingkat kebijakan dan eksekutif. Semua orang tahu bahwa ketika Trump memposting sesuatu di media sosial, akan ada reaksi dan pasar akan bergerak. Saat ini pasar sangat tegang, terutama terkait harga minyak dan beberapa komoditas di sektor energi. Selain itu, helium, AI, semikonduktor, semua hal itu, bahkan pupuk dan pertanian besar, semuanya terpengaruh oleh Selat Hormuz. Jadi, setiap pengumuman dari Trump bisa benar-benar mengguncang pasar ke satu arah atau arah lainnya. Dan jika seseorang tahu sebelumnya apa yang akan terjadi dan apa yang akan dikatakan, mereka bisa memanfaatkan gelombang itu dan menghasilkan uang dalam jumlah luar biasa besar jika mampu membuat jenis taruhan seperti yang dilakukan orang-orang di lembaga Wall Street. Dan saya pikir hal ini memang sedang terjadi. Oh my God, Ya Tuhan, kamu tahu, bukankah akan lebih menghina lagi jika pada akhirnya ternyata ini bukan soal geostrategi, bukan soal Israel, melainkan hanya soal perjudian dalam skala global. Ya, bagaimanapun, semua hal ini jelas saling berkaitan. Hanya saja sulit untuk mengatakan faktor mana yang memengaruhi yang lain. Tapi Patrick, itu sangat-sangat menarik. Terima kasih banyak atas wawasan yang kamu bagikan kepada kami. Bagi orang-orang yang ingin menemukan karyamu, di mana terbaik the person. People who would want to find your work, where's the best place to go? The main hub is 21stcenturywire.com. Pusat utamanya adalah 21stcenturywire.com. Itu adalah situs web saya dan platform media kami. Kami sudah berjalan sejak 2009. Saya juga merupakan pembawa acara bersama di UK Column News, yang merupakan media alternatif Inggris yang sudah sangat mapan. Saya menjadi pembawa acara mereka setiap hari Jumat. Selain itu, saya memiliki acara pada hari Minggu bernama The Sunday Wire, yang semacam rangkuman mingguan dari banyak cerita ini juga. Tapi ya, 21stcenturywire.com, kamu bisa menemukan semuanya di sana. Dan saya juga ada di Substack, di patrickhenningson.substack.com. Jadi kamu tahu, kita bisa menaruh tautan-tautan itu di deskripsi atau dimanapun. Ya, jika kamu mengirimkan tautannya lewat email, aku akan menyalin dan menempelkannya ke kotak deskripsi video ini di bawah. Dan kami tentu akan mengundangmu kembali untuk berbincang lagi, Patrick Henningson. Terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you very much for your time today. Mer, Izang, izan bersama Anda, Pascal.